warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan guys, nama saya Syefiatul Masyarah. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 221700669. Oke guys, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan pengampu Bapak Muslih Chandra Kusuma. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengangkat tema tentang ini. Oke, tentang fungsi dasar manajemen. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita, apa sih manajemen itu sebenarnya? Nah, di sini sudah tertera menurut Griffin. Menurut Griffin tahun 2006, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, dari pengertian itu, kita dapat menarik beberapa poin. Yang pertama, fungsi dasar itu ada 4, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Nah, terus kita juga dapat menarik kesimpulan untuk apa sih sebenarnya manajemen? Itu untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Oke guys, jadi kita masuk ke pembahasan inti dari video ini, yaitu tentang fungsi dasar manajemen. Fungsi dasar manajemen itu ada 4, yang biasa kita sebut POAK, ya. P adalah planning atau perencanaan, O-nya organizing atau pengorganisasian, A-nya actuating atau penggerakan, C-nya controlling atau pengontrolan. Planning atau perencanaan itu mencakup tentang apa sih? Yaitu pembahasan tentang tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, contohnya nih ya, kita mau mengadakan sebuah majelis, sebuah pengajian. Nah, itu kita merencanakan kan apa saja anggarannya, berapa saja anggarannya, dan apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu kita masuk ke perencanaan. Terus kita masuk yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian ini kita mengerjakan sebuah penugasan dan membagi peran serta tanggung jawab anggota dari organisasi atau perusahaan. Nah, seperti contoh yang tadi, yaitu tentang mau mengadakan sebuah pengajian. Nah, kita membagi tugas nih, penugasan kepada teman-teman organisasi. Siapa yang mengurus backsound, siapa juga yang meminjam tempat, siapa yang membuat undangan, seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita di pengorganisasian ini kita juga membagi peran dan tanggung jawab anggota. Nah, contohnya itu apa sih? Dalam membuat pengajian, nah, kita kan perlu mengerjakan sebuah pamflet seperti itu. Nah, siapa yang mengerjakan pamflet, siapa juga yang bertugas untuk menjadi MC, siapa juga yang bertugas untuk membuat undangan, siapa yang bertugas untuk mengedarkan atau mempublikasikan pengajian tersebut. Nah, selanjutnya ada actuating atau penggerakan. Nah, dari perencanaan dan pengorganisasian ini, jika tidak ada penggerakan, itu sama saja zonk. Karena buat apa sih kita merencanakan sesuatu, kita buat apa sih mengorganisasikan sesuatu, jika kita tidak mengerjakannya. Sama saja ya. Nah, dalam actuating ini kita membutuhkan kerjasama tim. Ya, jadi semuanya, anggota tim, anggota organisasi itu bekerja sesuai tupoksinya, sesuai apa yang sudah dibagi di organisasi dan juga direncanakan di awal. Jadi untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Nah, yang terakhir ada controlling atau pengontrolan. Di dalam pengontrolan ini kita mengoreksi suatu kesalahan dari agenda sebelumnya dan mengevaluasi
selanjutnya kita melakukan perbaikan untuk agenda selanjutnya, gitu ya. Jadi dalam kontrol ini ada evaluasi setelah agenda pengajian tadi. Setelah agenda pengajian digerakkan sudah selesai, nah kita melakukan evaluasi apa saja koreksi kesalahan yang kita perbuat di agenda tersebut. Nah, contohnya kesalahan yang pertama tentang keterlambatan waktu, yang kedua tentang miskomunikasi antara sesama anggota, seperti itu MC yang keteteran, atau nanti ada sound system, ada mic yang tidak bekerja dan lain-lain seperti itu. Nah, terus selanjutnya jika sudah ditemukan kesalahan-kesalahan itu, kita melakukan perbaikan. Kita merencanakan perbaikan agar agenda selanjutnya berjalan dengan baik, seperti itu. Begitupun juga dengan perusahaan. Jadi, sebuah manajemen itu tidak hanya dalam organisasi, tapi juga perusahaan. Seperti itu, guys. Jadi, terima kasih atas perhatiannya dan sudah melihat video ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.